penjualan dan manajemen servis pada di-store iPhone Brebes. Di sini kami akan mempresentasikan bisnis model Canvas dan value proposition Canvas. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Asli Ramawati dengan NIM 220901130 dan rekan saya Agus Trianto dengan NIM 2090092. Saya Lomparas Baikuni dengan NIM 2290164. Saya Dafa Aftiar Syarifin dari NIM 2209089. Oke, baik, ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bisnis model Canvas. Yang pertama itu ada key partners. Yang pertama supplier iPhone bekas dan aksesoris. Yang kedua distributor spare part service. Yang ketiga jasa pengiriman atau ojek online. Yang keempat itu penyedia payment gateway dan bank. Yang terakhir penyedia hosting dan server. Terus ada key activity. Untuk key activity ini yang pertama itu penjualan iPhone dan aksesoris online atau offline. Yang kedua itu penerimaan dan pengelolaan order service. Yang ketiga itu pengelolaan stok real time menggunakan AI OCR. Yang keempat operasional kasir atau pos harian. Dan yang terakhir itu maintenance dan pengembangan sistem. Selanjutnya ada key resource, yaitu sistem websitenya menggunakan Laravel dan AI-nya OCR Engine. Untuk teknis servisnya berpengalaman dan database-nya MySQL. Setelah itu ada value proposition. Yang pertama itu service iPhone transparan, live tracking via QR code. Yang kedua itu notifikasi status service otomatis melalui WhatsApp. Yang ketiga itu input stok cepat dan akurat menggunakan AI. Yang keempat itu kasir digital, struk dan invoice. Selanjutnya ada pelanggan cek service 24/7 tanpa login. Eliminasi pencatatan manual rawan human error. Database analitik dan laporan keuangan real time. Untuk selanjutnya customer relationship. Yang pertama notifikasi WhatsApp otomatis via update service. Yang kedua live tracking mandiri via QR code. Yang ketiga itu struk service dan invoice digital. Yang terakhir ada layanan kasir cepat dan responsif. Selanjutnya ada channel. Yang pertama website G-Store iPhone Brebes. Yang kedua itu toko fisik Brebes. Yang ketiga WhatsApp Business. Yang keempat QR code struk service tracking. Yang terakhir ada Instagram untuk promosi produk. Selanjutnya ada customer segment. Yang pertama itu pembeli iPhone bekas di Brebes dan sekitarnya. Yang kedua pelanggan servis atau perbaikan iPhone. Yang ketiga pelanggan aksesoris. Dan yang terakhir owner atau admin toko, pengguna internal. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh. Oke, selanjutnya yaitu ada cost structure, yaitu yang pertama ada biaya pembelian stok iPhone bekas dan aksesorisnya. Dan yang kedua yaitu biaya spare part dan bahan servis perangkatnya. Lalu selanjutnya biaya pengembangan dan maintenance system. Lalu selanjutnya itu biaya operasional, itu ada gaji karyawan, listrik, sewa toko dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu revenue stream. Yang poin pertama itu penjualan iPhone bekas dan aksesoris itu online dan offline. Lalu poin kedua biaya layanan servis atau perbaikan perangkat. Selanjutnya biaya pengiriman atau ongkos kirim. Lalu selanjutnya ada pre-order aksesoris dan produk khusus. Dan selanjutnya akan dijelaskan selanjutnya ada value position Canvas. Di sini ada dua poin utama, ada value position sama customer segment. Di value position ada 3 poin. Yang pertama ada produk dan service. Di sini ada beberapa subpoin. Yang pertama ada sistem website, penjualan dan manajemen service menggunakan Laravel. Kemudian ada modul kasir atau pos digital dengan struk, thermal dan invoice. Kemudian ada OCR, input stock untuk unit
iPhone otomatis dan scan 3 tools. Selanjutnya manajemen service dengan live tracking QR code. Kemudian notifikasi satu service otomatis via WhatsApp. Yang terakhir ada dashboard analitik keuangan dan log aktivitas untuk owner. Kemudian ada poin kedua yaitu pen reverse. Yang pertama menggantikan input data email manual dan rawan salah ketik. Yang kedua elemen komunikasi versi WhatsApp manual yang rawan terlewat. Kemudian yang ketiga ada pelanggan tidak perlu datang ke toko untuk cek status service. Yang keempat validasi email unik otomatis mencegah duplikasi data stok. Yang terakhir atau yang kelima laporan keuangan otomatis tidak perlu rekap manual. Selanjutnya ada poin yang terakhir dari value proposition yaitu gain creators. Yang pertama input stok iPhone lebih cepat dan akurat dengan AI OCR. Yang kedua live tracking service 24/7 meningkatkan kepercayaan pelanggan. Kemudian yang ketiga ada notifikasi WhatsApp otomatis untuk kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada stok QR code pelanggan tracking mandiri tanpa login. Kemudian yang terakhir ada dashboard owner untuk monitoring bisnis kamu saja. Dan untuk poin utama yang kedua akan dijelaskan oleh Mas Bapak. Dari customer segment itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada gains, customer job, sama price. Di dalam gains itu yang pertama itu ada pantau service kapan saja di mana saja. Yang kedua itu ada notifikasi otomasi saat service selesai atau ada update. Yang ketiga itu ada transparansi estimasi biaya dan info spare part dari awal. Yang keempat ada struktur QR code sebagai bukti service yang mudah disimpan. Terus yang kedua itu ada customer jobs. Yang pertama itu membeli iPhone bekas berkualitas dengan info spesifikasi valid. Yang kedua itu ada menyerahkan iPhone rusak ke toko servis terpercaya. Yang ketiga itu memantau progres perbaikan perangkat tanpa ke toko. Yang keempat itu ada mendapatkan bukti transaksi dan kepastian garansi servis. Yang terakhir itu ada guys. Yang pertama itu tidak tahu status servis tanpa telepon atau datang ke toko. Yang kedua itu ada khawatir data email perangkat tidak tercatat dengan benar. Yang ketiga itu komunikasi servis WhatsApp manual lambat dan rawan terlewat. Yang terakhir itu tidak ada bukti garansi yang servis yang jelas dan mudah diakses. Saya kembalikan kepada Asia Mawati. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami tentang BMC dan VPC dari sistem penjualan dan manajemen service di store iPhone The Bus. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.